Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan melanjutkan Forex dari dasar ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky Suhendar dan Good Bagus Channel ya. Tapi sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman semua, oke? Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Kalau forex bagusnya pakai satu strategi atau beberapa strategi, Bang? Menguasai banyak strategi itu menurut saya bagus juga pribadi ya. Tapi untuk pemula, saran saya kuasai satu strategi dan latih terus-menerus ya. Misalkan kita menggunakan strategi ketika dia break support atau break resisten, lalu kita menunggu dia retest kembali dengan candle konfirmasi ya, itu kita bisa melihat dari struktur marketnya. Contoh ya, ini sekedar contoh saja. Misalkan kita menggunakan strategi yang namanya follow the trend atau melihat dari struktur marketnya ya. Ketika support di break retest kembali, kita melakukan entry, oke? Itu yang namanya break retest. Contoh di Euro USD, kalau kita perhatikan dari struktur marketnya, kalau kita bisa perhatikan di sini membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Di mana celah untuk masuk di dalam market ketika tren seperti ini, tunggu dia membentuk yang namanya lower high. Kita bisa masuk ke dalam marketnya. Bisa menggunakan stokastik, bisa menggunakan Fibonacci. Ketika stokastik terkoreksi menyentuh di area overbought, contoh menggunakan stokastik ya. Misalkan dibantu menggunakan indikator ya, contoh. Kita menggunakan teknik ini, contoh ya. Downtrend seperti ini terkoreksi sedikit tapi sudah menyentuh di area overbought seperti ini ya. Di sini adalah celah untuk melakukan entry. Kita bisa perhatikan di sini ketika dia berada di area overbought, terkoreksi sedikit tapi sudah berada di area overbought. Kita bisa entry ketika market atau koreksinya menyentuh di area overbought di sini ya. Atau kita bisa menggunakan sudah di break support yang ini ya. Mana celah untuk masuknya? Kita tarik Fibonacci. Kita bisa melihat ketika dia retest kembali dan menyentuh di Fibonacci 0,5, di sebelah kiri pun ada resisten. Di sana tempat kita bisa melakukan entry ya. Itu kalau kita melihat dari struktur market. Ada juga yang melakukan entry menggunakan support resisten. Ketika dia menyentuh support dan resisten, kita bisa berasumsi bahwa support dan resisten ini beberapa kali kena sentuhan. Kita bisa berasumsi bahwa di sana ada area kuat. Saya juga sering melakukan entry ketika berada di area support dan resisten. Tapi jarang sekali melakukan entry support dan resisten ketika bearish trend seperti ini atau downtrend keras seperti ini ya. Kecuali ketika dia sudah mulai sideways seperti ini, oke? Beberapa kali sentuhan di area support, kalau kita perhatikan dengan seksama, satu sentuhan mantul lagi, satu sentuhan mantul lagi, satu mantul lagi ya. Kita bisa berasumsi ketika menyentuh di support, ini adalah support yang kuat. Kita bisa melakukan entry di sana. Jadi apa ya namanya, bounce ya, area pemantulan lah. Atau dari struktur market, saya sering menggunakan dari struktur market, melihat market terkonfirmasi tren, kita bisa menggunakan Fibonacci stokastik juga. Tapi ingat, kuasai satu teknik saja yang benar-benar dikuasai dan latih terus menerus. Cari 10-20 kali momen seperti itu, coba entry. Berapa win rate-nya, berapa kali kena take profit, berapa kali kena stop loss ya. Tapi ingat, tidak ada analisa yang 100% profit. Jadi teman-teman bilang, wah aku mau cari teknik yang lain lagi, aku mau cari teknik yang 100% profit, atau aku mau cari indikator yang 100% profit, seperti itu. Pasti teman-teman sering berpikiran seperti itu. Tapi yang 100% itu harus money management kita. Kita bisa mengontrol emosi kita juga ketika kena stop loss. Kita bisa money management ya. Itu adalah kuncinya. Analisa nomor 2, money management itu yang pertama ya. Itu yang utama. Analisa bagus tapi money management tidak bagus, ya sama saja nyungsep ya. Nyungsep sedalam-dalamnya. Oke? Itu saran saya. Kuasai satu teknik saja tapi benar-benar dikuasai dan latih terus-menerus. Cari market 10-20 kali momen. Wah, di sini saya melihat tidak mungkin sampai 20 kali momen itu kena stop loss semua ya. Impossible ya. Jadi pasti ada kena take profit. Gunakan trading plan
risk reward 1:2, ketika kena stop loss 30 pip, kena take profit 60 pip, atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Oke. Oke, kita lihatlah pertanyaan selanjutnya ya. Kalau mau lebih mantap modal kecil gitu, trade di akun Sen aja. Lot sesuaikan. Benar saja. Untuk teman-teman yang pemula, saran saya coba gunakan akun Sen dulu. Jangan langsung barbar, atau gunakan akun demo dulu ya. Jadi jangan langsung depo, langsung barbarin. Tidak. Pelajari dulu teknik analisa money managementnya. Money management yang paling utama ya. Belajar money management risknya. Kalian bisa kalian bisa tonton video saya sebelumnya, oke? Bang, itu broker apa bang? Ya, karena ada pertanyaan seperti itu, saya bermitra dengan Exness ya. Saya menggunakan broker Exness. Untuk teman-teman yang mau menggunakan broker Exness, menggunakan referral dari saya, silahkan menggunakan link di bawah atau link yang berada di deskripsi ya. Belajar menggunakan akun demo, kuasai terus. Jangan asal-asalan langsung depo sprek. Wow, jangan ya. Saran saya seperti itu. Oke. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman komen. Oke, thanks for support and see you the next video, man. Peace.